Model pendidikan yang sekarang udah nggak up to date, udah ketinggalan zaman adalah parenting yang berkata di rumah harus ada balancing. Kalau bapak lagi marah, ibu diem aja, saling-saling support. Kalau ibu lagi begini, jadi ada ini, ada ini. Hey, itu namanya menciptakan tokoh baik dan tokoh jahat. Di kepala anakmu selalu ada perlindungan tokoh baik dan tokoh jahat. Hei bapak, ibu, jadilah sahabat akrab untuk anak-anakmu. Tidak ada tokoh baik, tidak ada tokoh jahat, adanya sahabat. Dia nggak mau sekolah, tanyakan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu mau sekolah atau ikut mama? Ikut mama deh. Di situ lu drill, di perjalanan lu lihat ada gembel, lu berhenti, lu berhenti. Lihat tuh gembel. Kenapa mah? Akibat gak sekolah. Oh. Jangan diomelin, jangan tokoh jahat tokoh itu udah nggak kepake. Ilmu begitu, parenting begitu udah nggak kepake, nggak kepake. Yang terbaru adalah parenting ala Rasul. Nggak ada tokoh jahat tokoh baik di rumah, nggak ada si bapak mesti jadi balance, mesti ada yang ditakutin, kagak ada. Saya kasih contoh ya, ini astagfirullahaladzim, saya bukan sok tahu banget ya. Demi Allah saya bersumpah, nggak pernah satu isapan setengah atau sapirit atau isep doang yang namanya ganja. Demi Allah tidak pernah satu butir pel apapun yang disebut pel apa, ekstasi, koplo, pel anjing dari zaman orok sampai sekarang, walaupun satu butir apalagi setengah, seperempat, mini gram segede pasir pun belum pernah. Demi Allah belum pernah setetes minuman keras yang namanya apapun masuk ke dalam badan saya. Walaupun segelas, sebotol, setengah cangkir, seminil, 1,0000 mili, nggak pernah. Demi Allah, nggak pernah. Sekali pun nggak pernah. Ibu tahu kenapa? Kenapa? Saya kuliah di Australia dengan kebudayaan yang kayak begitu, di Hebrew, Israel dengan kayak begitu, di ITB, di Bandung zaman dulu, sampai kayak begitu. Ibu tahu, nauzubillah, ini bukan sok tahu, bukan sombong, bukan hebat, nggak ada sedikit pun pengen dibilang hebat atau apapun. Saya cuma mau sharing. Mau tahu kenapa? Mau tahu? Saya cerita 1-2 menit sebentar. Satu ketika ada sekelompok anak-anak, dia lagi main bola. Pulang sekolah dilempar sepatunya, perang, tas dilempar, perang, jam 2 siang. Dia belum makan dan dia belum sholat. Dia lari sama anak-anak teman-temannya main bola. Hujan lebat, becek, dan pulang menjelang serpet maghrib. Kalau kata orang Betawi bilang, serpet maghrib udah mau pulang baru. Lumpur nempel semua. Jalan rame-rame satu komplek. Rumah pertama yang dilalui seorang namanya Abdurrahman Assegaf, dipanggilnya Aap. Ya, Aap, sahabatnya dia. Si Aap ini, bapaknya udah nunggu di depan rumah. Bapaknya pakai sapu lidi, gelepot, celebot, wah nangis. Ini anak-anak yang berlima ini ketawain, syukur. Lewat lagi rumah satu, rumah di sebelah kiri, rumah orang Betawi, kakeknya namanya Pak Muhibi, anaknya namanya Amak Belok. Si Amak Belok ini digebukin sama emaknya, gedubak. Lewat lagi itu rumah Jepri gemuk, itu diomelin lagi. Belokan ke kiri itu rumah Bobby sama Billy, orang Manado Kristen. Udah habis semua, tinggal rumah yang di ujung satu anak ini. Lumpur udah nempel di bajunya dan segala macam. Dia kiper paling kotor dari semuanya. Dia mau pulang dia nggak berani, dia ketakutan, takut. Dia lihat Bobby Billy digebukin sama kayu, Amak Belok digamparin sama bapaknya, Aap diselebot, Jepri digebukin. Begitu ketakutannya kayak apa itu anak? Luar biasa ketakutan. Dia mindip supaya emak bapaknya nggak ketahuan lewat pintu belakang. Emaknya udah ketahuan, emaknya nunggu di belakang, emaknya udah nungguin. Emaknya nggak bawa sapu lidi, emaknya nggak bawa kayu, emaknya bawa teh hangat dengan 2 potong pastel. Dan demi Allah, anak itu saya 35 tahun yang lalu. Waktu itu saya nangis. Saya bilang, ya Allah, kok yang lain digebukin, lihat mata kepala sendiri digebukin, kok saya enggak? Saya peluk, Umi, kok begini? Saya peluk Umi, saya bilang kenapa? Ya kotor deh baju Umi, kena lumpur entang, saya dipanggil entang. Ya kotor deh baju Umi, kena lumpur entang. Apa deh? Udah, kok nangis?
Enggak, yang lain digebukin, tapi entang kagak. Emang entang mau digebukin? Enggak, Mi. Ya udah cukup. Tuh, Umi udah masakin air anget, mandi. Mandi. Padahal kami orang miskin. Dulu tuh pakai kayu sama supaya masak air, supaya hemat, boro-boro pakai minyak tanah gitu loh di Kampung Melayu, di Kalibata. Rumah cuma semprit, sekeluarga tuh 8 anak. Satu kamar 8 anak dimasukin di situ semua. Tapi dididik dengan kasih sayang yang luar biasa. Kami nggak pernah arah kami ngomelin kami, nggak pernah umi kami ngomelin kami. Seumur hidupnya kami kepengen rasanya dimarahin tuh kayak apa gitu ya. Tapi demi Allah, di segala macam pergaulan saya nggak berani lakukan apapun. Kenapa? Karena saya cinta mati sama mereka. Kalau saya isep rokok, walaupun dia nggak tahu, pasti ntar dia akan kecewa. Nggak jadi. Kalau saya isep ganja, dia bakal marah, saya nggak jadi. Kalau saya cobain pel, na'udzubillah. Kalau saya minum, demi Allah, itu tidak semua yang saya sebutkan. Alhamdulillah. Bukan soal orang tua yang galak, bukan soal orang tua ada peran jahat, peran baik, bukan ada soal balancing di rumah, tapi jadilah sahabat bagi anak-anakmu. Persoalannya adalah kita tuh suka membedakan cinta. Cinta kita suka berubah sama anak. Anakmu umur 2 tahun nggak mau makan, bagaimana perasaan hatimu? Jawab. Khawatir. Aduh, nggak mau makan, khawatir sekali. Mamam dong sayang. Bingung, nggak pindahin, cari biskuit yang lain, cari makanan yang lain, olah supaya dia makan. Anakmu 2 tahun, anakmu 5 tahun, makan nggak? Anakmu 10 tahun, makan nggak? Takut tamparin lo, makan nggak? Makan nggak? Anakmu 15 tahun, terserah mau makan, mau mampus juga. Kurang ajar lo. Lo yang kurang ajar. Kau buat perbedaan cinta antara anak umur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sehingga wajar cintanya pun berubah kepadamu. Jangan berubah cintamu. Sampai kapan? Sampai anakmu 40 tahun, 50 tahun. Jangan berubah cintamu sama anakmu. Jadikan dia idolamu dan kau akan dijadikan idolanya. Nggak ada peran bapak, peran baik. Itu parenting zaman udah old, zaman old, udah nggak berlaku parenting yang model seperti itu. Kembali ke cara Nabi, parenting yang la taghdab, parenting yang akmalul mukminina imanan, parenting yang kullu mauludin yuladu ala fitrah, parenting yang kayak begini, orang tua zaman begini yang merupakan menjadi idola bagi anak-anaknya. Dan ini ketahanan satu bangsa. Begitu Bu jawabannya, ya. Pertanyaan lu bikin gua nangis, cuy. Ya elah. Ingat sama umi gue, ya Allah. Allahumma firlah warhamhu wa'afifu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kiranya